Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bertemu di mata kuliah ini dengan materi ide bisnis, teman-teman. Kita akan di semester ini mata kuliah entrepreneur, pembahasan ide bisnis. Mungkin teman-teman sudah mulai kebayang apa itu ide bisnis. Kebayang bagaimana kalau memulai bisnis, idenya akan seperti apa. Saya akan mulai runtut dari bawah. Ketika teman-teman melihat slide di depan, apa yang kira-kira teman-teman bayangkan? Ketika teman-teman lihat gambar di depan, apa yang kira-kira teman-teman bayangkan? Saya mulai dari Rizky. Kamu ketika ngelihat gambar ini, Ki, apa yang kamu bayangkan? Sungai yang deras. Sungai yang deras. Atau apa yang kebayang ketika melihat ini selain sungai? Atau itu cuman sungai yang deras saja? Kita perempuan, Sera, apa yang kamu bayangkan ketika kamu melihat sungai atau air di gambar di depan? Tenang aja gitu Bawaannya tenang gitu. Biasa dibawa ke tenang ku kabogohna cika. Satu lagi, laki-laki, ketika kamu melihat gambar di depan, apa yang kamu bayangkan? Adem. Oke. Terakhir, perempuan satu lagi, ketika kamu yang kerudung biru lihat gambar di depan, apa yang kamu bayangkan? Percikan air. Berarti ide mindset teman-teman belum berbisnis. Jadi harusnya ketika teman-teman lihat sesuatu, mau itu air, mau itu apapun, teman-teman harus sudah mulai kebayang. Entah itu rafting, entah itu bikin air kemasan, entah itu bikin restoran di atas air, entah itu bikin tempat pacaran di atas air, apapun itu. Ya, berarti mindset atau pikiran teman-teman masih kebayang tenang, genah cigana mau kabogoh, tenang cigana lamun ngaliwat di dia gitu. Yang kebayang kan itu kan, belum terbayang mindset, kira-kira apa nih yang bisa jadi momen? Apa nih? Kira-kira ketika Pak Sopyan ngelihat kayak gitu, berarti orang kira jualan naon gitu. Ketika ngelihat teman-teman bingung nyari buku, berarti orang jualan buku ya di kelas. Jadi mindsetnya belum ke sana. Oke? Ketika teman-teman lihat ini, apa yang kebayang? Kamu yang baju batik, apa yang kamu bayang ketika lihat di sini? Buka restoran view sana. Itu contohnya ya. Berarti sekarang mindsetnya lewat mata kuliah ini teman-teman sudah mulai berubah mindsetnya. Jadi mulai kumaha carana bisa ada makanan di atas sawah, bisa ada orang enak selfie atau OOTD ngelihat ke langit padahal serab di sana dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman sudah mulai kebayang apapun yang dilihat. Tapi bukan materai juga nya, materai sih teman nonton demi duit enggak gitu ya. Beda deh bobogohan asmara, tapi ketika melihat sesuatu momen atau peluang, ya kita sebagai anak bisnis ya harus mulai mindsetnya bisnis gitu. Apa yang bisa mulai dikembangkan dan lain-lain. Oke. Lalu pasar bisnis pun akan berubah, teman-teman. Dulu mungkin di film-film teman-teman masih melihat yang di mall-mall, ya, masih melihat yang di pasar-pasar. Sekarang kan pasar udah mulai kosong, Ramayana mulai kosong, Matahari tutup bangkrut, pindah ke mall dan lain-lain gitu. Jarak pun seperti itu. Dulu saya masih ingin baju Jarak itu harus ke PPJ. Sekarang Jarak sudah membuka pasar online, dikirim sampai ke rumah. Apalagi Uniqlo juga seperti itu. Semua brand-brand besar seperti itu. Bahkan brand dari sebut saja Marc Marquez saja bikin brand merchandise-nya dia dari Eropa sudah bisa dikirim ke Indonesia, ke rumah kita langsung. Jadi pasar offline sekarang sudah tertinggal jauh
sudah semua serba kita duduk, punya apa namanya, punya saldonya atau punya kartu kreditnya dan lain-lain, kita sudah bisa mengakses itu dari berbagai negara lain di Jampang gitu. Jadi kemarin saya pelatihan ke ke Palabuhan Ratu, Cikakak, satu kecamatan itu pelatihan, semua pengusahanya pengen punya basic online gitu, pengen punya penjualan online, mulai di online kan semua, bapak-bapak pada di lemur gitunya, ada yang jualan baju pantai dan lain-lain, semua sekarang sudah melek ke teknologi dan online. Jadi gimana caranya teman-teman mindsetnya dirubah, mulai ke online, mindset bisnis dirubah ke, sebenarnya syarat-syarat dalam berpikir itu sangat luas dan bisa dipakai di semua metode termasuk berbisnis. Jadi ketika teman-teman asalnya jualan offline ke online atau membeli offline ke online, dengan 4 syarat itu sebenarnya bisa digunakan. Saya kemarin hampir ketipu beli tas B, beli tas B yang premium, karena kadang-kadang lupa juga terhadap 4 unsur tadi. Jadi misalkan kita mau COD-an atau janjian sama orang belum dilihat tapi belum mau bertransaksi, untungnya diamanah orang. Kalau mungkin saya tidak menggunakan 4 unsur tadi, 4 unsur yang berpikir, ya mungkin akan ketipu, kita bohong sudah ditransfer tapi barang nggak datang dan lain-lain. Jadi sejatinya teman-teman harus sadar terhadap tadi ide bisnis yang baik mulai ditimbulkan, lalu nanti urutannya nanti luas di mata kuliah ini teman-teman akan belajar bagaimana menuliskan ide bisnis, bagaimana meneruskannya menjadi rencana bisnis dan lain-lain. Karena ide itu kan masih di otak, kalau sudah dituliskan itu sudah menjadi rencana. Video sebagai video orang ada ke bioskop, tapi setelah dituliskan misalkan saya orang ke bioskop itu nonton sejadah, film sejadah 7 tahun film sekarang ini nangis bomba itu terlalu nonton film yang film silau dia singgah bela syarat kita nonton berarti kan sudah dituliskan, sudah menjadi rencana. Tapi kalau masih sejadah nonton dia balik ke kuliah itu masih menjadi oke. Nah selanjutnya itu keuntungan pemasaran digital. Ada keuntungan pemasaran digital. Kenapa Pak? Timbul pertanyaan, kenapa Pak kita harus bertransaksi digital atau punya pemasaran digital ini? Ada keuntungan pemasaran digital. Yang pertama jangkauan luas. Yang kemarin kita hanya bisa menjangkau kota kabupaten Sukabumi, besok kita bisa menjangkau Eropa dan lain-lain. Lalu kita bisa menjangkau 24 jam, yang kemarin toko kita hanya buka 8 jam, sekarang 24 jam selama ada 3 shift seperti tadi yang kerja, ya itu masih terus bisa jalan. Hasilnya dapat diukur, kita bisa tahu, ada real time laporan transaksi dan lain-lain. Terus mau mengetahui profil pembeli, kita akan tahu yang beli atau bertransaksi atau yang membutuhkan itu seperti apa, akan datanya itu akan lengkap, mudah dan nyaman khususnya bagi kita dan orang. Makanya sekarang kan cuman sewa gudang buat live TikTok atau buat gudang saja, semua dikirim online. Dari luar hanya terlihat gudang saja, padahal itu tokonya penjualannya sangat banyak. Sukabumi sudah ada beberapa yang jualan lain-lain, di Ciau dan lain, dia hanya sewa gudang saja. Jadi itu menjadi mungkin sebuah rangsangan bagi teman-teman untuk bisa mulai belajar berwirausaha, berbisnis, dimulai dari sekarang. Jenis kanal digital pasti teman-teman sudah mulai tahu, tapi diantaranya ada 5 ini. Ada media sosial, ada website e-commerce, ada mesin pencarian, iklan digital, dan aplikasi chat. Mungkin kita taunya biasanya hanya di media sosial atau di e-commerce ini, karena emang 2 ini yang paling eksis. Tapi sejatinya kita bisa beradaptasi terus teman-teman. Mungkin nanti ini sudah mulai hilang nih, website ini kan sudah mulai hilang, website sudah mulai hilang, tapi e-commerce dan media sosial masih eksis. Mungkin media sosial pun akan berubah, yang kemarin sekarang sudah menjadi TikTok. Jadi teman-teman harus terus beradaptasi, harus terus berubah. Kalau pengusaha itu jangan bahasana bauan gitunya, tidak, saya mah nggak suka TikTok, akhirnya nggak mau membuka TikTok. Ya namanya kita mah ya beradaptasi saja gitu. Awal-awal
Ria Ricis pindah dari YouTube ke TikTok kan orang mencaci gitu ya, ngapain ke TikTok, ngapain ke TikTok. Tapi sekarang kan semua selebgram, semua pengusaha masuk ke TikTok. Tuh. Iklan digital ya banyak medianya untuk kita beriklan di digital. Jadi bukan lagi dulu beriklan di TV, di koran dan lain-lain. Sekarang di digital kita sudah bisa beriklan. Pasang iklan berapa, bukan tapi mirip-mirip judinya, kita pasang 100.000 buat berapa jam, nanti habis sendiri saldonya. Kita pasang digital bisa di sini, pasang iklan digital atau aplikasi chat. Sekarang banyak lagi AI yang baru, ikut saja seminar atau pelatihan atau media-media yang baru, pelatihan atau pemaparan, jadi teman-teman tahu bagaimana masa-masa sekarang. Mungkin saya sekarang tahu, besok saya tidak akan tahu. Namanya digital itu kan terus berkembang, terus berkembang dan berubah gitu. Jadi harus beradaptasi. Setelah tadi rencana dituliskan, teman-teman pasti mulai dituliskan rencananya di kertas. Nah, rencana itu dimulai dari nama harus didaftarkan, teman-teman. Jadi nama bisnis itu harus didaftarkan. Bahkan nama kita pun kalau kita sayang harus didaftarkan. Namanya ke Dirjen Haki. Jadi pernah terjadi kasus, teman-teman pasti pernah dengar kasus Ruben Onsu dan Geprek Bensu dan IM Geprek Bensu ya, yang di sini sama di Ciawa kalau nggak salah ya. Oh, di sini sama di atas ya. Dua brand ini datang dan dua brand ini akhirnya bangkrut semua karena perebutan nama Bensu dalam satu penjualan yang sama, satu kategori ayam goreng. Jadi nama kita itu sebenarnya teman-teman secara singkat saya akan menyebutkan, menjelaskan bahwa nama kita bisa didaftarkan untuk berbagai brand. Misalkan Sera tinggal klik saja di Dirjen Haki, sudah didaftarkan orang apa belum. Kalau belum, Sera bisa daftarkan nama Sera untuk menjadi sebuah brand. Brand apa Pak? Tergantung kelas. Kalau misalkan makanan 25 ya itu kelas 25. Kosmetik kelas 24 ya daftarkannya misalkan contohnya kelas 24. Siapa yang tahu kelas itu? Biasanya orang-orang notaris dan lain-lain tahu kelas itu. Ya, kita pun bisa belajar di online. Sekarang banyak lahnya literasi, kita bisa belajar kelas-kelas daftar haki gitu. Kita bisa daftarkan. Saya punya salah satu brand namanya Anha. Dulu itu saya punya brand Anissa. Setelah mulai besar, akhirnya brand itu harus tutup, harus diganti. Karena sudah ada orang lain yang mempunyai brand itu atas nama izinnya. Walaupun mungkin bisnisnya tidak berjalan orang lain gitu. Tapi akhirnya harus diganti. Akhirnya kita ganti ke Anha, nama anak saya yang pertama. Belum ada brand, saya daftarkan menjadi nama Busana, kelas Busana. Akhirnya 1 bulan kemudian saya cek ulang, sudah ada 2 orang yang mendaftarkan untuk kalau nggak salah roti makanan gitu. Saya daftarkan untuk pakaian, orang lain daftarkan untuk makanan. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Jadi saking update-nya nama-nama ini. Jadi itu harus didaftarkan. Untuk apa? Karena kita harus punya identitas, harus punya perlindungan hukum, harus ada entitas dan pembiayaan. Karena setelah kita nanti tahu nama kita langsung punya izin bisnis. Nah, izin bisnis akan tahu seperti ini. Jadi ada identitas usaha, kita punya identitas. Kan Sera itu nama kita, nama Sera, bukan nama kita ya, jadi luas gitu. Sera itu nama dia, itu identitas dia. Jadi bagaimana perusahaan kita punya identitas, punya pengakuan di dalam hukum. Jadi diakui bahwa Sera itu orang Indonesia di mata hukum. Entitas itu pemisahan, teman-teman. Jadi tidak ada lagi kasus di film-film Indosiar dulu kan yang bangkrut, bapak anak lagi pindah rumah ningnya bawa koper gitu. Itu tidak ada entitas pemisahan harta perusahaan dan harta pribadi. Kalau sudah ada entitas ya perusahaan bangkrut tapi rumah tidak disita. Ada pembiayaan ya, pasti kalau kita punya izin, punya nama, misalkan kampus ini sudah punya nama ya pembiayaan gampang. Atas nama Umi pinjam berapa miliar itu pasti bisa. Tapi atas nama Sofian Saori pinjam 10 miliar ya pasti bank juga bikin-bikin lagi. Itu teman-teman kenapa kita harus punya nama dan punya izin usaha. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau yang harus didiskusikan mungkin? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.